Itu maunya jelasin compound predicate or compound subject. Hati-hati di sini ya. Ada yang namanya compound subject or predicate, ada yang namanya compound sentence. Kalau compound subject or predicate dipakainya di kalimat sederhana. Alias, ini masih termasuk kalimat sederhana. Bedanya apa? Subjeknya atau kata kerjanya lebih dari satu. Tapi masih satu kalimat sederhana. Sementara yang ini, itu adalah dua kalimat yang artinya berbeda. Ya kan? Digabungkan menjadi satu. Kalau yang ini, maksudnya kan ngomongnya sama. Maunya itu satu arti gitu, kalimatnya. Bukan merupakan dua kalimat yang berbeda. Cuman, kebetulan subjeknya atau predikatnya ada dua. Membedakannya gimana? Lihat aja, kalau nempel kayak gini loh. Subjek sama subjek nempel. Predikat sama predikat nempel. Itu namanya berarti compound subject atau compound predicate. Kalau subjek dan predikatnya nggak nempel, kayak gini, berarti compound sentence. Penghubungnya kebetulan sama, and, or, but. Itu ya. Jadi kalau compound sentence itu gabungan dari dua kalimat sederhana, atau dua klausa utama, atau lebih. Jadi nggak harus dua, bisa tiga. Misalnya, the rain fell, the sun shines, and the wind. Ya kayak gitulah. Jadi nggak harus dua kan. Jadi misalnya Anda menjelaskan sebuah kondisi, sebuah kota, gitu. Ya, kayak gitu. The rain fell, the cloud is dark, the wind blew. Bisa kan? Itu gunanya compound sentence. Jadi Anda ingin menjelaskan beberapa pernyataan yang artinya tidak sama, tidak senada, tapi ingin Anda gabungkan. Kenapa? Kalau pakai and, ya berarti untuk menambahkan informasi. Gitu kan? Kalau pakai but, kayak contoh kedua, berarti Anda ingin menyatakan kontras atau perlawanan. Misalnya yang itu. Mrs. Smith is a housewife, but her daughter is a career woman. Sebenarnya kan, her daughter is a career woman itu satu kalimat sendiri. Mr. Smith is a housewife itu satu kalimat sendiri. Cuman karena saya ingin mengkontras yang keduanya, saya gabungin. Pakai but. Ingat harus ada komanya ya. Kalau untuk compound sentence, harus ada komanya. Yang terakhir, contoh ketiga dari compound sentence. Take care of yourself now or you will suffer the consequences later. Bisa juga pakai or. Oke? Ingat yang dipakai adalah or, and, dan but. Nah, masing-masing dari subjeknya itu yang punya kata kerja atau predikat sendiri gitu ya. Jadi, pikirannya yang kayak tadi saya bilang itu enggak sama. Kalau yang ini, sebenarnya kan maunya sama. Gitu. Siapa dan siapa renangnya bareng. Gitu. Atau mungkin kami, itu ngapain dan ngapain bareng. Maksudnya sama. Gitu. Menceritakan bahwa mereka melakukan suatu kegiatan. Gitu kan. Udah. Linking words yang digunakan, itu namanya coordinate conjunction. Kenapa coordinate? Karena dia equal. Maksudnya, ini kan masih setara ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya majemuk setara. Jadi masih sama-sama klausa yang berfungsi sebagai independen dan independen digabungkan jadi satu. Setara kan masih ya? Ya. Jadi yang dipakai bisa itu. Yang terakhir itu ada transition namanya. Also, therefore, otherwise, etc. Sebenarnya ini termasuk compound sentence, tapi biar Anda nggak bingung, saya kasih tahu aja. Jadi sebenarnya itu dua kalimat. Lebih banyak Anda lihat, ketimbang pakai titik koma kayak gini, dia akan lebih banyak dikasih titik, dipisah jadi dua kalimat. Bukan digabung kayak gini. Titik koma itu fungsinya apa? Berarti titik koma kalau dalam sebuah kalimat penuh itu sebenarnya menyatakan suatu ide yang terpisah, tapi karena sangat terkait dengan yang sebelumnya. Jadi yang kedua sangat terkait dengan sebelumnya, dipisahkan pakai titik koma. Makanya tadi saya bilang jarang seperti ini. Kenapa? Agar nggak bingung, sudah pisah sajalah kalimatnya. Tidak perlu dipaksakan disambung seperti ini. Kecuali kalau memang nyambung sekali. Ya. Makanya lebih banyak Anda akan melihat transition itu ya, also, therefore, otherwise, then dan lain-lain. Itu sebagai konjungsi antar kalimat. Alias titik baru dikasih still, still. Oke? Nah, itu tadi tipe ketiga, masih ada dua lagi. Jadi, untungnya kalau yang ini masih turunan ya. Jadi, maksudnya masih lanjut sama yang tadi. Kalau tadi kan setara sama setara. Independen sama independen. Sama kan? Kalau yang sekarang, independen sama dependent. Ingat ya. Jadi, kalau tadi, klausanya cuma satu. Simple. Klausanya ada dua. Tapi sama-sama independen. Setara. Majemuk setara. Compound.
Oh, ada dua kalau saya, tapi satunya independen, satunya dependent. Kompleks. Itu yang tadi kita omongin waktu pembahasan pertama tadi. Ya, jadi semua kalimat-kalimat tadi, yang waktu kita ngomongin noun clause, adjective clause, dan lain-lain itu, contoh kalimatnya, itu termasuk complex sentence. Kenapa? Karena satunya independen, satunya dependent. Oke? Jelas ya? Jadi tadi yang di tabel-tabel itu semuanya complex sentence. Karena dia satunya independent clause, satunya dependent clause. Jadi ngerti ya? Yang terakhir itu namanya compound complex. Kalau di bahasa Indonesia namanya majemuk campuran. Kenapa campuran? Karena sebenarnya dia itu adalah, itu tadi situ dibilangnya ya, perhatikan. Dua atau lebih main and dependent clause dan satu atau lebih subordinate clause. Jadi minimal harus ada dua independent clause. Lalu salah satu dari independent clause itu Anda jelaskan dengan dependent clause. Nggak harus salah satu sih. Dua-duanya dijelaskan pakai dependent clause juga nggak apa-apa. Tapi harus ada dua independent clause. Kenapa? Kalau cuma independent clause-nya cuma satu, jadinya kompleks. Mulai berpikir. Apa ini ya? Kalau kayak jelasin structure itu kayaknya jadi nggak ada penghapus. Ini saya mesti ngapus pakai apa? Tangan gitu. Ada ya? Oh iya. Ada yang tahu nggak? Waktu itu kan waktu saya ngajar di kelas itu ya, online. Saya bilang ada Mas Arika. Ya. Udah pernah lihat kan ya? Iya. Iya. Mas ini sudah bergabung sama UT sejak kapan, Mas? Sudah jauh-jauh. Aduh, luar biasa. Jauh teh belum ada, luar biasa. Itu gini ya, saya itu cuma dapat daftar dari teman-teman bagian mahasiswa kan. Terus saya invite semua. Ternyata malah ada yang belum dapat, maksudnya belum ada emailnya kan. Kayak Mbak Laras kan, Mbak Laras aja nggak ada kan. Atau mungkin salah kali ya. Jadi cuma daftarnya itu banyak. Dan nggak mungkin saya perhatikan satu-satu ini benar nggak emailnya. Jadi cuma saya masukkan dalam daftar invitation dan saya invite. Kerjaan dia. Nanti saya forward emailnya, lalu tolong dicek ya. Permasalahannya itu adalah saya dikasih tahu kalau misalnya teman-teman ini nanti jumlahnya bisa berkurang gitu kan. Maksudnya nggak semuanya, mungkin ada yang cuti dulu gitu kan. Jadi saya nggak berani nggak invite karena saya nggak tahu yang mana yang cuti, yang mana enggak. Jadi pikir saya udah saya invite dulu aja semuanya. Gitu. Pokoknya itu semua ada di kolom mahasiswa bahasa Inggris gitu. Pokoknya sebenarnya bahasa Inggris kan. Ya udah saya copy, saya masukin daftar invitation. Gitu. Boleh? Cuman ini aja. Gini, dikasih tahu aja deh, gini. Nanti yang masih terdaftar di semester ini, kirim email ke saya. Pak, saya ngambil structure 2, gitu ya. Ya, sudah tahu email saya kan? Ya, nanti kirim email saya. Pak, saya ngambil structure 2. Kalian, kalau misalnya ada yang mau memperbaiki PR, di-attach kalian. Ya. Hah? Dimitri ini kita ang@yahoo.com. Ada. Oke, kita kembali sebentar ya. Sebelum break, biar habis gini bisa break. Simple. Satu subjek, satu predikat. Saya tambahkan sesuatu. I have a friend, but I don't really know him. Terpisah oleh but. Subjek,
predicate